Persib kena ban FIFA lagi? Kabar mengejutkan datang dari Maung Bandung. Setelah sebelumnya Persib berhasil terbebas dari sanksi FIFA pada Juli lalu, kini Persib kembali tercantum dalam FIFA Registration Ban List. Yang bikin bobotoh kaget, larangan ini disebut berlaku selama 3 periode bursa transfer. Artinya, Persib bisa menghadapi kendala untuk mendaftarkan pemain baru selama masa sanksi tersebut. Lantas, apa penyebab Persib kembali terkena ban FIFA? Untuk saat ini, penyebab detail dari sanksi terbaru ini masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut. Yang jelas, kabar ini langsung menjadi perhatian besar bobotoh. Persib kena ban FIFA lagi. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Persib kena ban FIFA ternyata terkait mantan pelatih Robert Alberts. Persib Bandung kembali bikin bobotoh bertanya-tanya, ban FIFA bukan karena Persib dilarang bertanding, bukan juga berarti Persib tidak boleh bermain di kompetisi, tapi kali ini Persib mendapatkan registration ban yang membuat klub tidak bisa mendaftarkan pemain baru selama sanksi tersebut masih berlaku. Nah, yang bikin persoalan ini semakin panas adalah nama yang muncul ternyata mantan pelatih Persib, Robert Rene Alberts. Kasus ini bukan perkara baru, persoalannya sudah berawal dari beberapa tahun, tepatnya sejak 2002. Dan sekarang masalah tersebut kembali menyeret nama Persib Bandung hingga berujung pada sanksi dari FIFA. Pertanyaannya sekarang, kenapa masalah dengan mantan pelatih bisa sampai membuat Persib kena ban FIFA? Apakah ada kewajiban Persib yang belum diselesaikan? Atau ada persoalan kontrak yang akhirnya dibawa sampai ke FIFA? Ini yang tentunya harus dijelaskan secara terang kepada bobotoh. Karena Persib bukan klub kecil. Persib punya jutaan bobotoh yang berhak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik layar. Apalagi di saat Persib sedang mempersiapkan musim baru. Persoalan seperti ini tentu bisa menjadi gangguan serius sekali. Kalau ban tersebut belum diselesaikan, Persib bisa mengalami masalah ketika ingin mendaftarkan pemain baru. Dan sekarang bola panasnya ada di tangan manajemen Persib. Ya, selesaikan masalahnya, jelaskan kepada publik. Jangan sampai bobotoh hanya mendengar kabar dari luar tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas dari klub. Dan yang menarik, bobotoh ternyata ikut angkat bicara mengenai persoalan Persib kena ban FIFA yang dikaitkan dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts ini. Nah, bagaimana tanggapan bobotoh, teman-teman? Kita dengarkan langsung apa kata bobotoh ini. Ini dia spekulasi dan komentar dari bobotoh. Gewo, ini bukan kabar biasa buat bobotoh. King Persib again bikin kita bertanya-tanya. Ini mau main bola atau mau main simulasi FIFA mode sulit? Karena dari mulai informasi yang beredar, Persib Bandung tercatat mendapatkan registration ban mulai 10 Agustus 2026. Dan yang makin gewo jumlah periode registrasinya tercatat 3 periode. Aduh Gusti, 3 periode bro, 3 bukan 3 kali makan, bukan 3 kali gajian, tapi 3 periode registrasi. Nah, kalau informasi ini benar, tentu bobotoh langsung bertanya-tanya kan, terus gimana dengan aktivitas transfer Persib ke depannya? Apakah bakal ada pemain baru? Apakah ada proses administrasi yang harus dibereskan? Atau jangan-jangan bobotoh cuma bisa melihat pemain baru dari editan fans di Instagram? Tapi ingat, registration ban bukan berarti Persib otomatis nggak bisa melakukan apa-apa, teman-teman di sini ya. Ada detail, ada aturannya juga, dan penyebabnya yang perlu kita tunggu penjelasan resminya. Jadi, untuk sekarang, bobotoh jangan panik dulu. Tapi kalau mau paniknya bareng-bareng. Paniknya bareng-bareng, jangan urang. Karena kalau ini benar-benar berlaku 3 periode, gewo. Kargerek wadede di ACL ya geus anu kieu deui. Kenapa lagi sih Persib kembali masuk daftar FIFA banned?
Ayawi dodoja rek wadede teh si Kenny asa kamari baris nu karieu teh. Ieu mamang masih bingung masalahna ti mana ieu jo kena bena deui ya teh. Sakedeung deui Acel rek main, Liga tereh main. Yo bahaya pisan lamun sakira manajemen lalet pisan. Taya cek bobotoh naon akibatna Persib di bena deui euy. Mempunyai pendapat tulis saja di kolom komentar ya. Persib Bandung kembali di ban FIFA. Ya, baru saja Persib terlepas dari ban FIFA akibat masalah terminasi kontrak Daisuke Sato. Persib kembali terkena masalah di ban FIFA. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi menurut penjelasan langsung dari Bandung Football, masalah ban FIFA terbaru Persib Bandung ini terkait dengan kontrak Robert Rene Albert. Ya, Robert Rene Albert adalah pelatih Persib Bandung di musim 2022-2023. Jadi ceritanya waktu itu Persib Bandung dari 6 pertandingan hanya ada di peringkat ke-5 klasmen. Di mana dari 6 laga itu salah satunya Persib dibantai oleh Madura United. Karena tidak puas, saat itu bobotoh ramai-ramai menyerukan Robert Rene Albert out dari Persib Bandung. Dan endingnya Persib memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Robert Rene Alberts sebagai pelatih kepala Persib. Namun meskipun sudah dipecat, Persib tetap membayar gaji Robert Rene Alberts. Bahkan Persib menggelontorkan hampir 225 juta per bulan untuk membayar kompensasi dari Robert Rene Alberts sampai kontraknya selesai. Jadi nggak heran manajemen Persib Bandung masih mempelajari ini sebenarnya ada apa. Kok jadi bermasalah? Ya, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Karena kalau tidak diselesaikan sebelum tanggal 31 Agustus, maka Persib tidak akan bisa mendaftarkan pemain baru untuk Liga di musim depan. Salam, Di Matteo. Ya elah, tunggakannya cuma 500 jutaan. Udah langsung aja kirim rekeningnya ke Pak Umu. Berikut ini adalah keputusan FIFA perihal klaim Robert Rene Albert terhadap Persib Bandung. Gila. Sebenarnya kasus ini dari tahun 2022. Belum jelas juga kenapa kasus ini bisa naik lagi sehingga nama Persib Bandung berada dalam list FIFA Registration Ban. Ya intinya Persib Bandung harus membayar senilai 581.250.000. Yang penting adalah poin kelima nih buat Persib Bandung nih. Persib Bandung harus menyelesaikan pembayaran ataupun tunggakan kepada Robert Rene Albert dalam waktu 45 hari sejak keputusan itu diberitahukan. Jika pembayaran itu tidak dilakukan, maka Persib Bandung tidak bisa mendaftarkan pemain baru, baik secara nasional maupun internasional. Aduh, bahaya nih Persib Bandung nih, terancam gak bisa daftarin pemain-pemain barunya saat menghadapi Manila Dijer di ACL 2. Kenapa Persib kena FIFA ban lagi? Baru lepas dari kasus Daisuke Sato, gengs. Kabarnya sekarang Robert Albert nih yang ikut terseret. Jadi gini Boboto, Persib per tanggal 10 ini nih kena hukuman lagi dari FIFA nih, gengs. Yang bikin heboh ini kasus lama sebenarnya, terkait sengketa klausul kontraknya Robert Albert nih. Mantan pelatih Persib nih yang kabarnya belum diselesaikan. Dan fix nih hukumannya Persib dilarang daftarin pemainnya selama 3 periode nih, gengs. Kasus ini muncul, gengs, setelah Persib baru aja menyelesaikan sengketanya dengan Daisuke Sato nih. Dan ternyata kasus lama dari 2022 kembali muncul. Dan sebenarnya apa sih yang jadi sengketa dengan Coach Robert Albert nih? Menurut kalian ini bakal cepat selesai atau jadi drama baru nih di bursa transfer? Coba komen di bawah dan jangan lupa follow. Waduh, kenapa lagi sih Persib kembali masuk daftar FIFA Banned? Pertanggal 10 Agustus, Persib Bandung resmi masuk kembali ke list FIFA Banned, boy. Kita doakan bersama Persib Bandung segera lolos dan bisa menyelesaikan FIFA Banned ini. Karena kalau kita lihat dari jenis sanksinya, ini adalah FIFA Registration Ban, boy. Dan itu artinya Persib dilarang untuk mendaftarkan pemain baru di musim 2026-2027. Kalian tahu apa yang bikin Persib Bandung di banned? Ya, ini dia guys ya. Jadi Persib Bandung kena banned itu karena kasus administratif lama tahun 2022 atas laporan dari Robert Rene Albert, boy.
Tapi yaudahlah ya, kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung, dan gue yakin banget nih seluruh permasalahan ini bakal segera ditangani oleh manajemen Persib Bandung yang luar biasa. Dan jajaran manajemen Persib Bandung sendiri meminta Bobotoh untuk tenang karena penanganan administrasi ini sedang diproses. Oke, kita doakan semoga segera selesai permasalahan Bennett Pipa ini. So, menurut kalian gimana para Bobotoh? Tulis di kolom komentar, jangan lupa di follow ya. Waduh, Persib Bandung masuk FIFA registration ban lagi. Buat kalian yang belum tahu, biasanya tim yang kena registration ban, biasanya klub tersebut memiliki masalah finansial, kayak gaji pemain, pelatih, staff yang dilaporkan ke FIFA, sampai adanya kemungkinan sengketa transfer. Kenapa Persib bisa masuk? Kabarnya ini berkaitan dengan Robert Rene Albert, mantan pelatih Persib Bandung, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2022. Persib harus segera membereskan kasus ini cuy, karena bentar lagi udah mau playoff ACL tuh sampai kompetisi bakal dimulai. Semoga lekas beres dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Zaman nasi Pak Teddy mang, ya mah lain zaman nasi Pak Adit. Aduh, sarua keneh tongkap framing ku official statement anu nyalahkeun kelalaian manajemen terdahulu lain. Ieu masalahna ge Coach Rene Albert teh tidak dibayarna teh tahun ti bulan Maret tahun 2025. Tahun 2025 bulan Maret manajemenna geus nu anyar. Jeung teu mungkin masalah Rene Albert, kompensasi Rene Albert nu kudu dibayar tiap bulan, manajemen baru teu apal moal mungkin. Intina mah manajemen Persibna we bobrok, ieu mah urang kudu bisa menelaahnya. Ieu lain ngagoreng da emang goreng, ieu mah kudu di intro kudu di bere kartu kuning ameh introspeksi meh teu kajadian deui. So, geus 2 kali jarakna 2 bulan, di sabulan bulan kamari itu karek beres masalah si Daisuke Sato. Ayeuna geus kapanggih deui Coach Rene Albert. Sangkan bahwa urang teh rek main ACL 2 playoff bulan Agustus akhir bulan. Kumaha lamun ieu teh can beres ieu masalah ieu? Ya pemain-pemain nu anyar moal bisa dipaenkeun. Tong ka ngomong hayang Asia itu ieu, tah ieu bereskeun heula eta. Permasalahan ieu tong waka nyalahkeun manajemen terdahulu. Menteu sarwana manajemen ayeuna ge sarwana da moal mungkin teu apal kasus ieu jeung teu dibayar ge tim bulan Maret 2025, berarti balik deui manajemen ayeuna pasti apal. Jadi orang era tapi lamun teu kieu, lamun teu dikritik, lamun terus ngabela manajemen, nyalahkeun manajemen nu heubeul, nya manajemen nu ayeuna bakal kangeunahan. Bakal asa aing bae lah da bisa nyalahkeun teu dikritik itu ya. Henteu, anger ku urang kudu bere kartu kuning buat manajemen nu ayeuna. Oke lah prestasina alusnya udah membantu memberikan trofi ini itu, tapi salah mah salah. Kritik mah kritik, nah eta fungsina Bobotoh teh buat jadi penyeimbang atau buat jadi buat jadi pengontrol Persib itu sendiri. Jangan seenaknya buat manajemen teh era atau meuli pemain marahal ari kewajiban anu harusna kudu dibayar ya, ditunggak tah eta. Persib teh klub gede tapi aduh aing mangerakeun. Astagfirullah ngerakeun anjir manajemen teh. Sialan nih baru beres kasus si Daisuke Sato, sekarang dilanjut Coach Rene Albert. Ini bukan cuma kesalahan manajemen yang lalu, kesalahan manajemen sekarang juga ikut andil. Kenapa? Karena nggak mungkin manajemen sekarang nggak tahu ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak Robert Rene Albert. Bisa-bisanya ngerakeun, aduh. Dan ya, kita harus mengakui bahwa manajemen ini meskipun membawa Persib juara 3 kali, tapi ketika ada salah kita harus kritik biar kita tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Dan kita Bobotoh harus mengakui bahwa kali ini beneran Persib nunggak pembayaran kompensasi kepada pihak Robert Rene Albert. Ngerakeun anjing. Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena akhir bulan nanti Persib akan melawan Manila Tiger di playoff ACL 2 ya. Ini kalau kasusnya belum beres, Persib tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya. Dan ya, ini buat apa ya? Buat ini bakalan jadi makanan buat fans sebelah ngegoreng kita, dan kita gak harus malu lah. Kita akuin aja bahwa manajemen bangsat, manajemen harus dikasih kartu kuning, harus berbenah, harus cepat menyelesaikan masalahnya, dan jangan sampai terjadi lagi hal memalukan kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh sadayana sate acan Persib dinten Salasa bertolak ke Bali yang persiapan trofeo Dewa Takap ya. Ya tentunya aya kabar anunya lumayan mencengangkan ya. Jadi Persib ieu asup deui karena daftar band FIFA atau FIFA. Eta orang Sunda namanya sok sanajan kuring Bobotoh Jakarta
tetap bahasa Sunda nama masih kena aya. Jadi sing horeng si man horeng, nah Persib bisa asup deui karena band FIFA. Nah, lamun anu satacana Persib kena band gara-gara kasusnya si Daisuke Sato, bahkan tos dicabut per tanggal 22 Juli. Nah, aya nama asup deui band FIFA teh gara-gara kasus Robert Rene Albert gitu. Nah, sok sanajan gitu, kurang mah yakin pasti manajemen oge henteu tinggal diem lah. Pasti aya tindakan. Jadi kabeh bobotoh salam dunya percayakan ke manajemen, sing tenang, masalah gengsi rek teh teuing, tatangga rek ngomong kitu kieu. Support tatangganya. Komo orang anu notabene cicing di tempat manehanana, urang mah sabodor teuing. Kabeh oge tuntuna hareuas ya. Jadi aya naon atau naon jadi lantaran FIFA ieu ngaben Persib. Entah itu aya laporan ti Rene Albert atau kumaha gitu nya. Tapi ya sekali deui urang yakin bahwa manajemen boga langkah-langkah anu konkret untuk bisa mereskeun hal ieu. Nah, urang mah nya sebagai bobotohnya lah tenangkeun, yakin sing yakin. Pasti manajemen oge mampu lah ya. Nah, salian teh eta oge nya bahwa aya hal anu miris oge. Pasca kegagalan timnas kemarin di Piala AFF, tentu orang sadayana kecewa. Tapi anu leuwih gede kecewanya eta ketika pemain orang di lain pemain Persib wae lah nya, pemain timnas Indonesia bisa bebeakan, dicaci, dimaki, dihujat dengan nada anu kotor, dengan nada anu kasar. Tah orang sebagai bobotoh ulah nepikeun ka kitu. Soalnya masih ketinggali kene, masih aya sedikit bagian ti bobotoh anunya ada botong olahnya sebagai bobotoh ulah nanamkeun kageuleuh kang ewah ka batur. Urang kudu bisa jadi contoh yang supporter lain bahwa bobotoh teh santun, santuy, tapi lamun diusik, lamun disiku, ulah langsung ngahog-hag, tapi santuikeun heula ya. Nah gitu bobotoh, pokona mah tenangkan, ulah nyieun narasi atau ngagedekeun berita ieu mah hal sepele yang manajemen mah cing yakin hal sepele, insya Allah manajemen oge ngalingakeun karena kasus ieu. Nah gitu bobotohnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib kembali masuk daftar list banned FIFA. Kali ini sangkutannya dengan kasus lama Rene Albert. Baru aja kemarin udah beres ya sama si Daisuke Sato, sekarang terungkap lagi. Ada bagusnya sih sok beresan KB daripada diengkekeun beki gede masalahna tah. Persib teh ayeuna bener-bener kumahanya didesak lahnya ku si FIFA teh. 3 periode tidak bisa mendaftarkan pemainnya di Liga maupun di kancah Asia. Berarti ya tanda bahaya Persib. Lamun can bisa mereskeun, ya otomatis ya banned bakal diladei. Jika hal ini belum kelar masalahnya, tanda bahaya bagi Persib mengingat tanggal 31 Agustus kita akan bermain di playoff Asia 2 menghadapi Manila Niger. Karena Persib sekarang diberi waktu 45 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti tugas utama manajemen tinggal mereskeun nepikeun ke akar-akarna sok we budakeun. Ngan kade bobotoh mah kudu cerdas, smart. Keun bae lah si cacing mah loba nu salah tanggap. Ieu mah urusana sengketa terkait kontrak Rene Albert. Keun mending keneh kieu jadi transparan bobotoh nyaho. Nu penting mah tinggal meresan belewekeun.